Perkenalkan, nama saya Derpetian. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Jaka Kendil. Oke, kita lanjut saja langsung cerita tersebut atau dongeng tersebut. Baik. Alkisah di daerah Jawa Tengah, Indonesia. Hiduplah seorang raja yang bernama Aswamingkana yang bertahta di kerajaan Ngambur Arum. Raja Aswamingkana mempunyai seorang permasyuri bernama Permawaswari dan seorang serir yang bernama Dewi Dursilawati. Namun ia belum mempunyai seorang putra mahkota yang kelak akan meneruskan tahta kerajaannya. Hal ini membuat hati sang raja menjadi sedih. Setiap hari ia selalu duduk dan merenung di singgasananya. Sebenarnya, Permawaswari sudah 2 kali mengandung, tetapi 2 kalinya juga guguran. Penyebab Permawaswari keguguran karena ulah Dewi Dursilawati yang iri hati kepadanya. Ia mencampuri racun ke dalam makanan dan minuman Permawaswari secara diam-diam. Dewi Dursilawati melakukan hal itu karena ia menginginkan putra yang lahir dari rahimnya yang akan menggantikan kedudukannya Raja Aswamingkana kelak nanti. Pada suatu sore, ketika Raja Aswamingkana sedang duduk termenung di singgasana, tiba-tiba muncul perasaan curiga terhadap selir Dewi Dursilawati. Wah, jangan-jangan Dewi Dursilawati telah mencampuri racunan ke dalam makanan Permawaswari, pikirnya. Sejak itu, Raja Aswamingkana selalu memperhatikan kesehatan Permawaswari, khususnya dalam hal makanan. Ketika Permawaswari mengandung putra yang ketiga, ia pun memerintahkan kepada para dayang-dayang istana agar memeriksa makanan dan minuman yang akan dihidangkan kepada Permawaswari dan mengawasi permaisuri pada saat makan. Wahai dayang-dayang, ingat, jangan biarkan Permawaswari makan dan minum tanpa sepengetahuan kalian. Kalian harus mengawasi semua hidangan dan yang akan disantapnya. Titah Raja Aswamingkana. Baik, Baginda, jawab dayang-dayang tersebut terserentak. Sejak itu, segala kebutuhan makanan dan minuman Permawaswari senantiasa dalam pengawasan para dayang-dayang istana. Dengan demikian, Dewi Dursilawati tidak dapat lagi meracuni Permawaswari. Namun, si raja yang licik itu tidak kehabisan akal. Ia pergi ke seorang nenek dukun untuk meminta bantuan agar menyihir bayi yang ada di dalam kandungan Permawaswari. Hai, nenek dukun, aku ingin meminta bantuanmu. Sihirlah bayi yang ada di kandungan Permawaswari supaya menjadi cacat, pinta Dewi Dursilawati. Nenek sihir itu pun bersedia mengabulkan permintaan Dewi Dursilawati. Begitu kandungan Permawaswari berusia 9 bulan, dukun itu menyihir bayi yang tak berdosa itu. Tak berlama-lama kemudian, Permawaswari pun melahirkan seorang anak laki-laki. Alangkah terkejut keluarga istana, terutama Raja Aswamingkana, ketika melihat putranya yang lahir dalam keadaan cacat, yaitu kepalanya berbentuk kendil atau panci. Ia dan Permawaswarinya yang sedih melihat keadaan putra mereka. Sang Permaisuri menangis siang dan malam. Meski demikian, mereka tanpa menerima keadaan itu dengan lapang dada. Bayi yang diberi nama Jaka Kendil itu mereka rawat dengan penuh kasih sayang. Namun, Raja Aswamingkana tidak ingin putranya cacat seumur hidup. Untuk itu, ia pun memerintahkan pengawalnya untuk memanggil seorang pertapa yang terkenal Sakti Mandraguna untuk melihat keadaan putranya. Pada suatu hari, pertapa itu pun datang ke istana menghadap ke Raja Aswamingkana. ampun Gusti, apa yang bisa hamba bantu?
tanya pertapa itu sambil memberi hormat. Raja Aswamengka pun menceritakan perihal keadaan putranya yang lahir ke dalam keadaan cacat itu. Wahai petapa, apakah kau mengetahui penyebab penyakit yang diderita putraku? Apakah penyakitnya masih bisa disembuhkan? Tanya Raja Aswamengkana dengan perasaan haru. Ampun Gusti, menurut pengetahuan hamba, putra Paduka terkena sihir. Sebaiknya Paduka menitipkan putra Paduka kepada seorang nenek yang bernama Mbok Rodho. Ia tinggal di pinggir sungai, wilayah perbatasan kerajaan Paduka. Suatu hari kelak, putra Paduka akan menjadi kesatria setelah menikah dengan seorang putri raja. Ramal petapa itu. Terima kasih atas bantuanmu, petapa, ucap Raja Aswamengkana. Setelah mendapat sarana dari sang pertapa, Raja Aswamengkana segera mengirim utusan untuk menitipkan putranya kepada Mbok Rodho. Ia juga memerintahkan kepada pengawalnya yang lain untuk menangkap dukun yang telah menyihir putranya untuk dihukum pancung. Namun sayang, dukun itu telah kabur dari rumahnya untuk menyelamatkan diri. Rupanya Dewi Dursilawati telah memberi perihal penangkapan itu kepada si dukun. Sementara itu, di tempat lain, para utusan raja telah tiba di rumah Mbok Rodho untuk menyelamatkan. Sementara itu, di tempat lain, para utusan raja telah tiba di rumah Mbok Rodho untuk menyerahkan jaka kendi. Mbok Rodho, kami adalah utusan Raja Aswamengkana. Kanjeng Gusti memerintahkan kami untuk menitipkan putranya kepada Mbok sebagai ucapan terima kasih. Kanjeng Gusti juga menitipkan emas, intan, dan permata untuk bekal hidup Mbok Rodho bersama jaka kendil. Pesan salah satu utusan. Mbok Rodho pun menerima jaka kendil dengan senang hati. Ia berjanji akan merawat dan membesarkan jaka kendil dengan penuh kasih sayang. Sejak itu, jaka kendil berada di bawah asuhan Mbok Rodho. Ketika jaka kendil berumur belasan tahun, Mbok Rodho sering mengajaknya ke pasar dan ke ladang. Jaka kendil adalah anak yang rajin, baik hati, dan suka membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Tak heran jika seseorang yang sayang kepadanya. Waktu berjalan sangat cepat. Jaka kendil pun bertumbuh menjadi pemuda dewasa. Ia pun semakin rajin membantu ibu saatnya bekerja di ladang. Ia juga suka membantu masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan tenaganya. Pada suatu hari, raja dari negeri seberang dengan rombongannya sedang mengadakan rekreasi di sungai di dekat dusun Kasihan, tempat tinggal Mbok Rodho dan jaka kendil. Dalam rombongan tersebut hadir pula permaisuri dan putrinya yang jelita bernama Putri Ngapunten. Masyarakat dusun Kasihan pun berbondong-bondong untuk melihat rombongan raja yang sedang berrekreasi tersebut, tak terkecuali jaka kendil dan Mbok Rodho. Saat pertama kali melihat Putri Ngapunten, jaka kendil pun langsung jatuh hati. Ia terus menatap wajah putri raja yang cantik dan rupawan itu hingga rombongan raja tersebut kembali ke negerinya. Bahkan di sepanjang jalanan pulang ke rumahnya, wajah cantik Putri Ngapunten selalu terbayang-bayang di hadapannya. Jaka kendil benar-benar jatuh hati kepada Putri Ngapunten dan berniat untuk meminangnya. Setibanya di rumah,
Ia pun menyampaikan niat tersebut kepada ibu angkatnya. Bu, Jaka jatuh hati kepada putri raja dari negeri seberang itu. Bersediakah ibu melamarnya untukku? Pinta Jaka Kendil. Alangkah terkejutnya Mbok Ronho mendengar permintaan putra angkatnya itu. Ah, kamu jangan meminta yang aneh-aneh, putraku. Mana mungkin raja negeri seberang itu akan menerima pinanganmu dengan keadaan seperti ini? Apalagi dia itu putri raja satu-satunya. Sebaiknya kamu urungkan saja niatmu itu, putraku, kata Mbok Ronho menasehati Jaka Kendil. Tidak, Bu, apa salahnya jika ibu mencoba dulu? Desak Jaka Kendil. Mualnya Mbok Ronho menolak untuk memenuhi permintaan Jaka Kendil. Namun karena terus didesak, akhirnya ia pun bersedia untuk memenuhi permintaan putra kesayangannya itu. Ia pun segera ke istana untuk menyampaikan niat Jaka Kendil kepada Raja Aswamengkana. Penguasa kerajaan Ngambar Arum yang bijak itu pun menyetujui-nya. Baiklah, Mbok Ronho, aku merestui putraku menikah dengan Raja Ngapunten. Tapi aku mohon Mbok Ronho yang datang ke kerajaan seberang untuk meminang putri raja itu. Aku akan menyiapkan segala keperluan pinangan ini dan mengutus beberapa pengawalku untuk mendampingimu ke sana, pinta Raja Aswamengkana. Mbok Ronho pun tidak kuasa untuk menolak permintaan Raja Aswamengkana. Pada yang telah ditentukan, Mbok Ronho bersama utusan raja pun berangkat ke kerajaan seberang dengan membawa perhiasan emas dan intan permata untuk disembahkan kepada putri raja. Pada malam sebelumnya, Mbok Ronho berangkat ke kerajaan seberang. Jaka Kendil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dipinangnya diterima. Berkat doanya tersebut, Tuhan pun membuka hati raja negeri seberang melalui mimpi. Suatu malam, sang raja bermimpi kejatuhan sebuah kendil. Ajaibnya, ketika kandil itu diberikan kepada putrinya, kandil itu tiba-tiba berubah menjadi seorang ksatria yang gagah dan tampan. Raja negeri seberang berharap mimpi tersebut menjadi kenyataan. Maka ketika Mbok Ronho bersama utusan yang Raja Aswamengka datang meminang putrinya, ia pun langsung menerimanya. Pinangan Jaka Kendil saya terima. Kembalilah ke negeri kalian untuk menyampaikan berita gembira ini kepada Raja Aswamengkana. Sampaikan kepadanya bahwa pesta pernikahan Jaka Kendil dengan putriku akan dilaksanakan pekan depan, seru Raja negeri seberang. Baik Gusti, ucap Mbok Ronho dengan senang hati. Mbok Ronho bersama utusan raja pun mohon diri kembali ke istana untuk memenuhi Raja Aswamengkana. Mendengar berita gembira tersebut, Raja Aswamengkana segera memerintahkan seluruh pengawalnya untuk menyiapkan segala keperluan serta pernikahan putranya. Pada hari yang telah ditentukan, pesta pernikahan Jaka Kendil dengan Raja Ngapunten pun dilaksanakan dengan meriah di istana negeri seberang. Pesta tersebut dimeriahkan oleh berbagai pertunjukan seni dan tari.
Undangan yang hadir pun datang dari berbagai penjuru negeri. Ketika Jaka Kandil dan Raja Ngapunten sedang duduk bersanding di atas pelaminan, para undangan tiba-tiba menjadi gaduh. Banyak di antara mereka yang menyesali atas pernikahan tersebut karena kedua mempelai bukanlah pasangan yang sesuai. Raja Ngapunten adalah seorang putri raja yang cantik dan dermawan, sedangkan Jaka Kandil putra raja yang memiliki bentuk kepala yang sangat buruk, yakni menyerupai kendil. Di tengah kegaduhan tersebut, tiba-tiba terjadi peristiwa ajaib. Jaka Kandil tiba-tiba menghilang entah kemana, sehingga Raja Ngapunten tampak duduk seorang diri di atas pelaminan. Berapa saat kemudian, tiba-tiba seorang pemuda tampan dan gagah muncul di antara kerumunan undangan, lalu berjalan menuju ke pelaminan dan duduk di samping Raja Ngapunten. Para undangan tersentak kaget bercampur rasa senang ketika menyaksikan peristiwa ajaib itu. Mereka baru menyadari bahwa ternyata Jaka Kandil adalah seorang putra raja yang tampan dan gagah. Akhirnya pesta pernikahan berlanjut dengan suasana meriah. Para undangan pun senang-senang dan bergembira menyaksikan kedua mempelai pasangan yang sangat serasi. Mereka hidup bahagia dan romantis dan menjalani bahtera rumah tangga. Tidak lama setelah menikah, Jaka Kandil ditobatkan menjadi raja untuk menggantikan ayahandanya yang usianya sudah mulai undur. Seluruh keluarga istana merasa sangat bahagia atas penobatan Jaka Kandil sebagai raja, kecuali Dewi Dursilawati. Ia merasa dengki dan iri hati karena belum mendapat seorang putra yang diharapkannya untuk menjadi raja. Karena perasaannya dengki itu, ia berniat untuk mencelakai istri Jaka Kandil. Namun niat busuk itu terlebih diketahui oleh Raja Aswamingkana melalui petunjuk dari sang pertapa, sehingga ia gagal melaksanakannya. Ia melarikan diri masuk ke dalam hutan karena takut mendapat hukuman dari Raja Aswamingkana. Pada saat itulah ia terpersosok masuk ke dalam ruang dan tewas seketika. Mungkin itu saja cerita dongeng dari saya. Tutur kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.